Berhenti jual Bitcoin kalian? Serius, stop sekarang juga. Kalau kalian masih pakai mentalitas jadul beli di bawah, jual di pucuk, kalian tuh secara harfiah lagi ngebakar kekayaan sendiri. Pajak yang brutal, hilangnya compound growth, wah parah sih. Mencairkan aset murni ke uang fiat itu bener-bener rute paling instan buat ngancurin portofolio kalian di siklus kali ini. Kita semua pasti tahu rasanya kan? Nuker kripto jadi uang cash, buka posisi leverage yang berisiko, terus panik dan ludes ke sapu margin call waktu market mendadak terjun bebas. Realitas tragisnya, gini, mayoritas swing trader itu terus-terusan hancur lebur gara-gara efek domino likuidasi paksa. Dan jangan naif ya, market maker di luar sana emang sengaja bikin algoritma buat ngeburu stop loss kalian. Udah jadi rahasia umum. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng inovasi gila ini. Waktu di konferensi Bitcoin 2026, Jack Mallers, CEO-nya Strike, ngebongkar sebuah disrupsi masif yang bakal ngakhirin era kelam likuidasi paksa tadi. Coba lihat deh bedanya. Kita ini resmi masuk ke era baru, eranya pinjaman kebal volatilitas. Mekanisme baru ini tuh ibarat asuransi otomatis yang lindungin agunan kalian. Jadi, kalau tiba-tiba ada flash crash, posisi utang kalian itu aman. Kebal dari yang namanya algoritma likuidasi otomatis. Keren banget kan? Nah, pertanyaannya, dari mana likuiditas raksasa ini asalnya? Jawabannya, Tether. Mereka baru aja nyuntikin fasilitas likuiditas khusus sebesar 2,1 miliar dolar. Skala modal institusional segede ini benar-benar jadi bahan bakar utama yang rombak total arsitektur utangnya Strike. Dengan uang tunai sebanyak ini, platform nggak perlu lagi bergantung sama pinjaman retail lapis 2 yang naik turun nggak jelas. Sekarang, mereka ibarat punya keran likuiditas yang nggak ada habisnya. Terus apa dong dampaknya ke dompet kita? Perhatiin deh tingkat efisiensinya. Kalian bisa minjem uang fiat pakai agunan Bitcoin dengan suku bunga yang super agresif. Sekitar 10,5–11% aja buat pinjaman retail standar. Coba kita pakai logika makroekonominya ya. Secara historis, Bitcoin itu tumbuh rata-rata 30–50% per tahun. Bayangin kalau kalian minjem fiat di bunga 10,5%, sementara aset kalian tumbuhnya jauh lebih ngebut dari itu, kalian otomatis nyiptain arbitrase kekayaan positif yang masif banget. Dapat cash segar tanpa kena pajak capital gain, tapi pohon aset kalian tetap makin gede. Win-win solution banget. Masuk ke bagian selanjutnya, perusahaan ideal ngebangun sebuah monopoli trilateral. Dan ini ngegambarin dengan brilian gimana infrastruktur kredit ini dibangun. Jack Mallers ngumumin merger epic antara Strike, 21 Capital, dan Electron Energy. Coba lihat matriks ini. Ini memetakan lanskap industrinya. Di satu sisi, kita punya kasino kripto yang spekulatif banget kayak Coinbase. Arus kas mereka emang tinggi, tapi keyakinan makro soal Bitcoin-nya rendah. Terus di sisi lain, ada akumulator pasif kayak MicroStrategy. Keyakinannya sih super tinggi, tapi arus kas operasionalnya rendah. Nah, entitas gabungan yang baru ini langsung mendominasi mutlak. Mereka itu terintegrasi secara vertikal dengan keyakinan tinggi dan arus kas yang juga tinggi. Gila sih ini. Kita bahas cepat aja. 4 pilar utama dari merger ini. Nomor 1, Strike. Mereka ngamanin distribusi finansial global di lebih dari 95 yurisdiksi. Nomor 2, Electron Energy yang ngasih kapasitas komputasi raksasa 50 exahash per detik buat ngamanin fondasinya. Nomor 3, perbendaharaan 21 Capital yang nyeskuritisasi portofolio utang, jadi mereka ini bertindak persis kayak bank investasi. Dan nomor 4, divisi merger dan akuisisi yang super agresif buat nyaplok kompetitor-kompetitor di pasar. Terus, kalau kalian butuh bukti sekuat apa dominasi model baru ini, lihat deh angka yang mengejutkan ini. Cuma 1%. Entitas baru ini berhasil nerbitin surat utang konversi senilai 464 juta dolar dengan tingkat kupon tahunan cuma 1%. Ini tuh ngebuktiin banget betapa gilanya selera institusi global buat ngedanain pinjaman-pinjaman kripto ini pakai modal yang bisa dibilang nyaris gratis. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal proof of reserves dan berakhirnya era rehipotekasi. Kenapa sih keruntuhan CeFi tahun 2022 nggak bakal pernah kejadian lagi? Buat kalian para veteran yang mungkin masih trauma sama mimpi buruk FTX atau Celsius di 2022, pasti mikir dong, emang agunan kita sekarang seaman apa? Nah, akar masalah kehancuran waktu itu namanya rehipotekasi. Intinya, ini praktik rakus di mana institusi minjemin lagi aset jaminan kalian ke pihak ketiga, yang ujung-ujungnya bikin bank run fatal. Tapi tenang aja, Strike udah ngapus total praktek kotor ini. Lewat yang namanya Segregated Address Collateral, klien dikasih akses on-chain 24 jam non-stop buat ngawasin asetnya. Koin kalian disimpan terpisah, di-backup 1:1, dan yang paling penting, mustahil dipinjemin lagi ke orang lain. Semuanya diverifikasi mutlak lewat audit Proof of Reserves. Dan yang bikin makin menarik, ini relevan banget sama kita di sini. Walaupun Strike emang belum beroperasi penuh di Indonesia, tapi tahu nggak,
OJK kita itu baru aja nerapin standar keamanan yang visi fundamentalnya sama persis. Kalian bisa cek sendiri di regulasi POJK nomor 23 tahun 2025. Jadi pergeseran standar keamanan ini emang lagi terjadi secara masif, baik di tingkat global maupun domestik, di waktu yang bersamaan. Coba kita bedah 3 mandat utama dari OJK ini ya. Nomor 1, wajib ada pemisahan mutlak atau segregasi dana nasabah, jadi aman dari jangkauan pialang. Nomor 2, agunan kripto itu wajib disimpan di dalam dompet yang terisolasi secara elektronik. Dan nomor 3, wajib ada simulasi pemahaman risiko buat produk derivatif. Ini luar biasa sih, soalnya regulator lokal kita dan para inovator kripto global itu sampai di satu kesimpulan yang persis sama. Aset murni kita harus dijauhin dari yang namanya casino crediting. Oke, bagian selanjutnya, the anti-sell playbook. Gimana caranya ngebangun kerajaan borrow and hold kalian mulai hari ini juga? Terus, dari semua info makro tadi, gimana cara eksekusinya? Buang jauh-jauh doktrin kuno, beli di bawah, jual di pucuk. Sekarang kita main pakai paradigma baru yang ada 3 langkah ini. Langkah pertama, akumulasi terus. Lakuin blend di CE aja, nggak usah pusingin harga. Langkah kedua, jadiin aset kalian itu agunan permanen. Terus langkah ketiga, tarik kredit dari situ buat danain hal-hal yang produktif. Kuncinya di sini nih, selalu jaga rasio utang atau loan to value kalian di level konservatif aja, sekitar 20-30%. Dengan gitu kalian bakal punya sabuk pengaman yang super tebal buat nahan volatilitas. Tapi di sisi lain, kalian tetap bisa nikmatin kenaikan nilai Bitcoin kalian secara utuh. Sekarang coba dengerin baik-baik filosofi dari quote ini ya. Akumulasi kekayaan itu cuma ada nilainya kalau bisa diubah jadi pemenuhan kebutuhan masa depan tanpa harus nebang pohon modalnya itu sendiri. Serius deh resapin ini. Inilah rahasia utamanya. Ini yang ngebedain banget antara mental penjudi jangka pendek sama orang-orang yang beneran serius mau ngebangun kekayaan lintas generasi di tengah gempuran inflasi fiat yang makin gila-gilaan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kalian semua. Udah siap belum buat ninggalin kebiasaan nongkrongin chart kasino tiap hari? Siap buat berhenti ngejual aset murni kalian demi uang fiat yang nilainya terus merosot? Dan siap buat mulai ngebangun kerajaan finansial kalian sendiri yang kebal volatilitas? Jangan cuma disimpan dalam hati. Coba drop pendapat atau argumen kalian di bawah. Mari kita diskusi seru di kolom komentar. Sampai ketemu di sesi pembahasan kita berikutnya.